Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, bagi umat Islam pasti sudah tidak asing lagi dengan nama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kali ini akan sedikit kami sajikan sebuah kisah di mana Umar bin Khattab sebelum memasuk agama Islam. Bagaimana kisahnya? Simak ulasannya berikut ini. Siapa sangka sebelum mengucap syahadat, Umar sama sekali tidak bersahabat, bahkan konon Umar sangat membenci Rasulullah dan hendak ingin membunuh beliau. Namun akhirnya karena hidayah Allah, Umar pun memeluk Islam. Sahabat Rasulullah dan khalifah ini berhasil membawa Islam pada kejayaan. Banyak negeri dikuasai, musuh tidak sanggup menghadapi, bahkan konon setan pun ketakutan saat melihat Umar bin Khattab. Sebelum memeluk Islam, Umar bin Khattab berkali-kali berniat dan sangat bersemangat ingin membunuh Rasulullah. Hingga akhirnya pada suatu hari sebuah surat memberinya hidayah. Isinya mampu menembus kolbu karena berasal langsung dari Sang Pencipta. Sebelumnya Umar berasal dari kaum jahiliyah yang menyembah juga berhala. Apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad tentang Islam merupakan hal yang bertentangan dengan nenek moyangnya. Mengetahui hal tersebut, Umar pun begitu marah saat Nabi berhasil membawa banyak pengikut dari kaumnya. Dari situlah Umar bin Khattab sangat membenci Nabi Muhammad. Dengan tubuhnya yang kuat dan kekar serta strategi perang yang tak terkalahkan, membuat Umar begitu diperhitungkan sebagai musuh Islam kala itu. Kisah ini menceritakan sebelum Umar memeluk Islam dan hendak datang menemui Rasulullah untuk membunuhnya. Namun karena sebuah potongan surat Al-Quran, akhirnya ia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarahannya begitu memuncak ketika tahu bahwa kaumnya begitu banyak yang mengikuti agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Nafsunya untuk membunuh Nabi ini juga dilakukan demi menghilangkan beban yang dipikul kaum Quraisy akibat syiar Islam yang semakin kuat. Hari itu, Umar meninggalkan rumah dengan membawa sebilah pedang menuju Dar al-Arqam, yakni rumah Arqam bin Abi al-Arqam, yang sering dijadikan tempat berkumpul Nabi Muhammad dan sahabat menunaikan sholat. Belum sampai di Dar al-Arqam, ia dibuat terkejut karena dalam perjalanannya Umar justru mendengar kabar dari Nuaim bin Abdullah bahwa sang adik Fatimah dan suaminya sudah memeluk Islam. Demi Allah, engkau menipu dirimu sendiri, wahai Umar. Tidakkah engkau berpikir bahwa Bani Abdul Manaf akan membiarkanmu tetap hidup setelah engkau membunuh putra mereka Muhammad? Mengapa engkau tidak segera kembali ke rumahmu dan memperbaiki rumahmu sendiri? Saudara perempuanmu Fatimah beserta suaminya telah memeluk agama Muhammad. Mendengar kabar itu, Umar laksana tersambar petir di siang hari. Lalu ia berbalik arah menuju rumah Fatimah adiknya. Ketika Umar sampai di rumah adik perempuannya, Fatimah sedang di bawah bimbingan suaminya Khabab mempelajari surat Toha. Surat Toha inilah yang konon membuat Umar jatuh cinta dan memutuskan untuk memeluk Islam. Ia mendengar dengan sesama isi surat tersebut. Lalu Umar pun masuk ke rumah dan mempertanyakan kebenaran tentang kabar mereka yang telah masuk Islam. Iparnya Khabab pun menjawab, "Wahai Umar, apa pendapatmu jika kebenaran itu bukan berada pada agamamu?" Jawaban tersebut membuat Umar begitu marah dan langsung menendang Khabab hingga tersungkur. Fatimah lalu mencoba membangunkan sang suami, namun justru Umar menamparnya sehingga darah menetes dari bibir Fatimah. Dengan penuh amarah, Fatimah lalu berkata, "Wahai Umar, jika kebenaran bukan terdapat pada agamamu, maka aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah." Umar ingin kembali menamparnya, namun ia tidak tega dan mulai melunak karena melihat tetesan darah sang adik. Kemudian ia meminta agar Fatimah memberitahukan apa yang dibacanya tadi. "Berikan kitab yang ada pada kalian kepadaku, aku ingin membacanya." Fatimah pun berkata, "Kamu itu kotor, tidak boleh menyentuh kitab itu kecuali orang yang bersuci. Mandilah terlebih dahulu." Lantas Umar bin Khattab mandi dan mengambil kitab yang ada pada adik perempuannya. Ia lalu membaca hingga ayat ke-14. "Innani ana Allah la ilaha illa anna fa'buduni wa aqimis sholata li zikri." Sesungguhnya aku ini adalah Allah,
Tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Seketika itu hati Umar memuji dan memuliakan isinya. Lalu ia minta ditunjukkan keberadaan di mana Nabi Muhammad. Ia lalu memutuskan untuk kembali ke Dar al-Arqam dengan tetap membawa pedangnya. Sesampainya di sana dia mengetuk pintu. Mereka yang ada di tempat itu sontak saja kaget dan cemas melihat Umar dengan wajah bengis membawa pedangnya yang telah terhunus. Akan tetapi Hamzah yang juga hadir di tempat itu meyakinkan mereka seraya mengatakan bahwa jika Umar datang membawa kebaikan kita sambut. Tapi jika Umar datang membawa keburukan, kita bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberi isyarat agar Hamzah menemui Umar agar membawanya menemui beliau. Kemudian Nabi Muhammad memegang baju Umar dan gagang pedangnya. Lalu ditariknya dengan keras seraya berkata, "Engkau wahai Umar, akankah engkau terus begini hingga kehinaan dan azab Allah diturunkan kepadamu sebagaimana yang dialami oleh Walid bin Mughirah?" Lantas berkatalah Umar dengan lantang, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah selain Allah dan engkau adalah Rasulullah." Kesaksian Umar yang tidak terduga itu disambut gema takbir oleh orang-orang yang berada di dalam rumah hingga suaranya terdengar sampai Masjidil Haram. Tidak lama kemudian keputusan Umar bin Khattab untuk memeluk Islam membuat seisi Mekah langsung gempar. Mengingat awalnya dialah orang yang begitu keras menentang Islam, namun kini justru menjadi pengikut setianya. Sahabat yang beriman, demikianlah kisah Umar ketika memeluk Islam. Dengan mudahnya Allah membolak-balikan hati manusia. Sesungguhnya dengan kehendaknya, sesuai dengan yang dipilihnya, bahkan dengan cara-cara yang mudah dan tidak masuk akal. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kisah mengenai seorang murtad atau yang mengingkari ajaran Islam bukan hanya terjadi di masa-masa sekarang saja, melainkan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Salah satunya adalah kisah seorang laki-laki yang memutuskan masuk Islam lalu kembali memeluk ajaran agama lain. Dalam hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik disebutkan jika ada seorang laki-laki Nasrani masuk Islam dan dia membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran di hadapan Rasulullah SAW. Nama Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarah tentu sudah banyak didengar oleh umat Islam di berbagai penjuru dunia, karena dia adalah salah satu penulis wahyu sekaligus saudara sepersusuan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Di masa itu, Abi Syarah dipercaya Rasulullah SAW untuk melakukan tugas mulia, yaitu sebagai salah seorang penulis wahyu. Namun ada yang disalahpahami oleh Abi Syarah. Pada saat Nabi mendiktekan kata Sami'an Basiron, maka ia tulis Aliman Hakiman. Begitu juga apabila Rasulullah mendiktekan Aliman Hakiman, maka ia tulis Ghafurun Rahiman. Rasulullah pun mengomentari dengan mengatakan bahwa Allah memang memiliki sifat yang demikian. Namun Abi Syarah salah paham dan mengira bahwa Rasulullah membenarkan perbuatannya untuk mengubah-ubah ayat Al-Quran. Padahal Rasulullah SAW bermaksud ingin memberitahu Abi Syarah bahwa itu termasuk dari Asmaul Husna, pengkhianatan dan murtad. Pada suatu malam, Abi Syarah secara diam-diam pergi ke Mekah dan menemui para orang-orang kafir Quraisy. Di sana ia mengumumkan bahwa dirinya telah murtad. Ia juga memberi kabar kepada orang-orang Quraisy dengan mengatakan bahwa ia telah merubah wahyu yang dia tulis selama ini. Menurut At-Tabari, Surah Al-An'am ayat 93 turun berkaitan dengan Ibnu Abi Syarah dan Musailimah bin Al-Habib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 93 yang artinya, "Siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah atau yang berkata telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan syakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya." Quran Surat Al-An'am ayat 93. Kemudian Ibnu Taimiyah dalam kitabnya yang berjudul Al-Sharim Al-Masul ala Syatimi Ar-Rasul halaman 115 menyebutkan secara jelas kesalahannya.
Dari beberapa riwayat bisa diketahui bahwa Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarah berdusta atas Nabi. Bahkan ia sampai beranggapan telah menyempurnakan wahyu yang diterima oleh Nabi, sehingga ia bisa menulis apa saja yang dikehendaki. Ini karena dia merasa disepakati dan dibiarkan Nabi. Perbuatannya itu jelas dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus penghinaan terhadap Al-Quran, wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah, menjadi buronan utama kaum muslimin dan pengampunan Nabi. Kabar tentang penghinaan terhadap Rasul dan murtadnya Abi Syarah ini akhirnya sampai kepada Rasulullah. Pada peristiwa Fathu Makkah, Rasulullah sebenarnya sudah memberikan perintah kepada para sahabat untuk mencari keberadaan Abdullah bin Abu Syarah dan membunuhnya. Namun pada akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk mengampuni Abdullah bin Abi Syarah karena adanya permintaan dan jaminan dari sahabat Utsman bin Affan. Ditambah lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada ketulusan dan keikhlasan hati dari Abdullah bin Abu Syarah untuk bertaubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Terbukti, setelah kembali memeluk Islam dan bertaubat, Abdullah bin Abu Syarah kembali menjalankan agama Islam dengan sangat baik. Bahkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, ia diangkat menjadi komandan angkatan laut serta berperan serta dalam jihad di benua Afrika dan Laut Mediterania. Ia juga memiliki jasa besar dalam penyebaran agama Islam di Sudan dan Tunisia. Sahabat yang beriman, itulah kisah seorang sahabat Nabi yang pernah murtad. Semoga kita semua senantiasa menjaga keimanan dan keislaman kita. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah